Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kita kali ini saya akan membahas mengenai ukuran letak data. Jadi pada video ini kita nanti akan membahas ada namanya kuartil, desil, persentil. Kemudian kita juga akan membahas mengenai ukuran penyebaran data. Baik, kita mulai saja. Yang pertama kita bahas adalah kuartil. Jadi kuartil itu data dibagi atas 4 bagian yang sama banyak. Jadi maka kuartil terbagi 3. Ada kuartil 1 atau kita sebut dengan kuartil bawah. Format rumusnya sebenarnya hampir sama dengan rumus median. Cuma bedanya nanti adalah pada 1/4 n nya. Jadi kalau Q1 itu sama dengan TB ditambah P dikali dengan 1/4 n kurang FK per F. Jadi kita lihat keterangannya dulu. TB itu tepi bawah, N itu total frekuensi, FK frekuensi kumulatif di atas batas, F adalah frekuensi pada batas. Berikutnya P adalah panjang kelas. Oke, berikutnya kita tentukan dulu posisi kelasnya. Untuk menentukan posisi kelasnya, karena kuartil 1 berarti 1/4 dari N, berarti 1/4 dari 70. Saya pakai contoh yang data yang pada video sebelumnya. Jadi 1/4 dari 70 kan 17,5. Maka pada tabel kita lihat dulu di mana posisi yang 17,5. Maka setelah kita lihat di sini kita dapatkan ternyata 2 tambah 9 itu baru 11. Jadi data ke-17 posisinya ada di sini di yang berwarna ungu. Maka TB nya nanti adalah 70 dikurang 0,5 berarti 69,5. Berikutnya kita tentukan FK. FK itu frekuensi kumulatif di atas batas. Berarti 2 ditambah dengan 9 berarti hasilnya sama dengan 11. Maka kalau kita hitung Q1 nya berarti 69,5 TB nya ditambah panjang kelasnya 5 berarti 17,5 kurang 11 dibagi 16 hasilnya nanti 71,53. Oke, berikutnya kita lanjut lagi dengan kuartil tengah atau Q2. Q2 ini sebenarnya hasilnya akan sama dengan median ya. Jadi TB ditambah P di sini nanti karena Q2 2/4 N, bedanya di sini saja. Lalu keterangan rumusnya juga sama. Tepi bawah total frekuensi, FK frekuensi kumulatif di atas batas, F frekuensi pada batas, P panjang kelas. Lalu kita tentukan dulu posisi kelasnya. Berarti 2/4 karena kuartil 2/4 dari 70 35. Berarti data ke-35 di mana? Di daerah yang saya arsir ini. Berarti 2 tambah 9 tambah 16 baru 27. Berarti data ke-35 di posisi 18. Maka kita hitung dulu FK-nya. FK-nya adalah 27, lalu F-nya 18. Jadi TB-nya 74,5 karena dikurangi 0,5 ditambah 5, 35 dikurang 27 dibagi 18. Nanti kita dapatkan hasilnya adalah 76,72. Oke, berikutnya lagi ada namanya kuartil atas atau kita sebut dengan Q3. Rumusnya bedanya dengan yang tadi adalah di sini 3/4 karena kuartil 3. Rumus yang lainnya, indeks yang lainnya, keterangannya sama persis. Menghitungnya tentukan dulu posisi kelasnya. Berarti 3/4 dari 70 nilainya kan 52,5. Maka posisinya di yang berwarna biru. Lalu TB-nya nanti kita kurangi 80 ini dengan 0,5. FK-nya kita hitung berarti jumlah yang di atas warna biru nilainya 45. Kalau kita hitung berarti Q3 79,5 ditambah 5 dikali 52,5 dikurang 45
dibagi 15. Maka hasilnya sama dengan 82. Berikutnya kita lanjut lagi dengan desil. Desil itu data dibagi atas 10 wilayah yang sama banyak ya. Jadi desil karena ada 10, jadi kita simbolkan DI ya. Jadi kalau misalnya desil ke-5 berarti 5/10. Kalau desil ke-3 3/10. Untuk rumusnya sendiri itu sama lagi dengan rumus yang tadi, cuma bedanya di sini I/10. Kalau tadi boleh disingkat dengan I/4 atau 1/4, 2/4 dan 3/4. Lalu rumus-rumus yang lainnya indeksnya sama persis. Lalu misalnya saya ingin menentukan desil ke-3, berarti artinya 3/10 dari N, berarti 3/10 kali 70 nilainya sama dengan 21. Maka kita cari posisi 21 di mana? Berarti 2 tambah 9 kan baru 11, berarti 21 posisinya di data yang 16 ini. Maka TB-nya nanti 69,5. Kita cari FK-nya, FK-nya 11, lalu kita hitung. D3 69,5 ditambah 5 dikali 21 kurang 11 dibagi 16, hasilnya sama dengan 72,62. Berikutnya lagi yang kelima ada namanya persentil. Persentil itu data dibagi atas 100 wilayah ya. Jadi bedanya nanti pada rumusnya adalah I/100. Jadi format rumus median, kuartil, desil, persentil semuanya sama. Yang bedanya adalah I/100, I/10 dari N-nya. Kemudian kita tentukan dulu, misalnya saya ingin menghitung persentil ke 10, berarti artinya 10/100 dari N, berarti datanya ternyata nilainya 7. Berarti kalau di daerah tabel ternyata posisinya yang berwarna biru 2, berarti yang posisi ke-7 ada di angka 9. Maka kalau kita hitung nilainya P10 64,5 karena TB-nya dikurang 0,5 ditambah 5 kali 7 kurang 2 dibagi dengan 9, hasilnya 67,2. Oke, berikutnya saya lanjut lagi dengan ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data yang pertama adalah simpangan rata-rata. Jadi simbolnya SR, rumusnya sigma F dalam kurung mutlak X bar dikurang XI per N. Jadi kita lihat dulu keterangannya. X bar itu rata-rata, XI itu data ke I-nya. Jadi kalau nanti data berkelompok, XI ini artinya nilai tengah ya. N adalah total frekuensinya. Jadi kalau kita mau menghitung simpangan rata-rata, tentu kita harus tahu dulu nilai rataan sama XI-nya. Jadi pada data kita yang kemarin, pada video sebelumnya, menentukan nilai tengah itu kan rumusnya batas bawah ditambah batas atas bagi 2, berarti 60 ditambah 64 bagi 2, maka dapat 62. Lalu ke bawahnya enggak usah, tinggal lihat saja berapa panjang kelasnya. Kalau panjang kelasnya 5, berarti tambah-tambah 5 saja ke bawah sampai ke kita temukan nilai 92. Lalu rumus rata-rata kemarin adalah sigma FI dibagi dengan FI-nya. Jadi kita hitung, ternyata kita dapatkan nilainya adalah 76,92. Berikutnya kita mau menghitung SR. Jadi kita substitusi ke rumus. F di sini coba perhatikan baris pertama, frekuensinya 2, kemudian rata-ratanya 76,92, XI-nya adalah 62. Jadi yang kita pakai nilai XI yang ini. Berikutnya 9 dalam kurung mutlak 76,92 dikurang 67.
untuk baris kedua. Baris ketiga kayak gitu juga 16, berarti rata-ratanya dikurang dengan 72 dan seterusnya sampai yang data terakhir 4 dalam mutlak 76,92 dikurang 92. Jadi ini hasilnya kita jumlahkan semua, nanti kita bagi sebanyak datanya. Datanya berarti ada totalnya 70. Maka kita dapatkan nilainya 5,66. Oke, berikutnya kita lanjut. Ada namanya lagi simpangan baku ya. Simpangan baku rumusnya akar dari sigma F kemudian X bar dikurang XI nya dikuadratkan. Kalau yang tadi mutlak, sekarang dikuadratkan hasilnya dibagi dengan N. Keterangannya juga sama dengan yang tadi. Lalu gimana cara ngitungnya? Cara ngitungnya tetap kita butuh nilai XI sama rata-rata, karena kita butuh X bar. X barnya sudah kita dapatkan nilainya tadi 76,92. Lalu menyusunnya sama persis dengan yang tadi. Coba lihat baris pertama, 2 dalam kurung 76,92 itu X barnya dikurang data XI pertamanya adalah 62 pangkat 2. Lalu 9 kali 76,92 dikurang 67 pangkat 2. Dan seterusnya nanti sampai data terakhirnya. 4 ditambah 76,92 kurang 92 pangkat 2. Jadi nanti hasil data ini kita bagi sebanyak datanya 70. Lalu kita dapatkan hasilnya 51,78. Karena rumusnya pakai akar, berarti akar dari 51,78, maka hasilnya 7,19. Jadi yang membedakan simpangan rata-rata dengan simpangan baku, pada rumusnya yang satu pakai mutlak, simpangan baku dia pakai kuadrat. Oke, demikian video kita pada kali ini. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.